Hai Sobat Spala, hari ini kita akan ngobrol bareng tentang kepangudiluhuran dan 10 keutamaan Bruder FIC. Nah, kebetulan hari ini aku udah ada di rumah retret Shalom, langsung aja kita ketemu sama narasumbernya. Yuk! Nah, pasti sobat-sobat Spala bertanya dong, hal-hal apa aja sih yang ada di kepangudiluhuran? Nah, daripada semakin penasaran, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Bruder Hari. Selamat pagi, Bruder. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Der? Sehat? Sehat-sehat, baik. Nah, kan sekarang tuh lagi masa pandemi. Bruder, kan rumah retret ini nggak ada kegiatan gitu. Bruder, kegiatannya selama masa pandemi ini apa? Ya, selama masa pandemi, kegiatan kami di rumah retret lebih pada pembenahan diri, lalu persiapan-persiapan, sehingga kami menjadi siap lagi untuk menerima tamu-tamu yang akan dilayani. Tentu selama proses sebelumnya, dalam pelayanan kami ada kekurangan-kekurangan, maka kami membenahi hal-hal yang penting, baik materi, lingkungan di tempat yang akan digunakan ini, dan juga aturan-aturan yang sudah kami gunakan diperbaiki lagi sehingga semuanya bisa merasa nyaman, tidak merasa bahwa ini pertama-tama karena aturan, tetapi justru hadir ke sini memang untuk merasakan kehadiran Tuhan. Nah, Bruder, kan tujuan kita ke sini tuh mau tanya-tanya kepangudiluhuran sama Bruder. Soalnya kan kita sekolah di Yayasan Pangudiluhur. Kita tuh mau tanya apa aja sih yang termuat dalam kepangudiluhuran itu. Baik. Sejauh saya tahu tentang kepangudiluhuran, memang sebenarnya belum lama, karena ketika saya masuk tentang kepangudiluhuran ini belum sangat dimunculkan di yayasan. Sementara memang perjalanan yayasan mau menggali tentang spiritualitas yayasan. Karena yayasan ini di bawah naungan para bruder, maka Yayasan Pangudiluhur menggali spiritualitas yang sudah ada dan sudah dihayati oleh para bruder, yaitu 10 keutamaan dari Bruder Bernardus. Dan di sana sebenarnya mengajak para siswa, para guru, bahkan semua yang ada di dalam Yayasan Pangudiluhur menghayati kehidupan yang dialami terutama dalam penghayatan spiritualitas Bruder Bernardus. Nah, tadi di video sebelumnya tadi kan kita sudah melihat lagu 10 keutamaan Bruder FIC. Ya. Nah, dari lagu tersebut apa aja sih Bruder yang bisa kita petik dari lagu tersebut? Sebenarnya yang disebut keutamaan itu adalah perilaku-perilaku hidup di mana seseorang yang menghayati keutamaan ini menjalankan dalam kehidupannya. Misalnya ada 10 keutamaan itu, yang pertama misalnya kita ngambil tentang kerendahan hati. Kalau kerendahan hati ini dijalani dalam atau dihayati dalam hidup, sehingga membawa hidupnya itu semakin lama menyadari bahwa saya hidup bersama dengan orang lain dan saya tidak bisa, saya merasa menang sendiri atau saya merasa paling baik sendiri,
Justru ketika seseorang menyadari bahwa saya itu bisa, kemudian tidak pertama-tama untuk pamer misalnya, atau tidak pertama-tama untuk memperlihatkan bahwa saya bisa dan bisa diberi tepuk tangan atau diapresiasi atau supaya dianggap hebat. Kerendahan hati justru sebagai pelayanan. Kalau saya bisa, saya membantu. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung dalam ke-10 keutamaan dan dijalankan dalam penghayatan hidup. Bahkan juga dibatinkan, karena orang kadang-kadang lupa ketika dalam kehidupan harian atau dalam kehidupan bersama dengan orang lain, justru yang muncul adalah emosi. Kemudian keinginan-keinginan pribadi, ya secara kepentingan diri, kita kadang-kadang pengen merasa bahwa saya paling hebat, saya ranking 1 atau saya ranking 2. Tapi sebenarnya bukan masalah rankingnya, tapi bagaimana saya hadir bersama dengan orang lain dan orang lain bisa menerima saya dan ikut dikembangkan. Itu nilai dari 10 keutamaan sehingga bisa berkembang penuh sebagai pribadi. Nah, satu saja sudah sangat luar biasa ya Buder. Apalagi kalau 10-10-nya ada di kepribadian kita, pasti sangat luar biasa. Nah, kita sebagai pelajar itu kan nggak cuma di sekolah, Ya. kita juga di rumah, di masyarakat. Apakah 10 keutamaan itu berdampak bagi kepribadian sobat-sobat Sepala? Dampak atau tidak, atau berpengaruh atau tidak, ketika sobat Sepala sebenarnya menangkap itu bukan sebagai pelajaran. Kalau menangkap sebagai pelajaran, maka hanya sekadar buku dibuka, diletakkan, lalu ditinggalkan. Tapi kalau sebagai nilai atau penghayatan hidup, berpengaruh atau tidak, apakah sobat Sepala mau membawa ke dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, ataupun di dalam masyarakat. Sehingga yang paling penting adalah saya menghidupi atau tidak. Di sekolah itu sebagai pelajaran, kepangutiluhuran, sobat Sepala diajak untuk memahami, merenungkan. Lalu aksinya di mana? Aksinya ada di rumah, aksinya ketika ada bersama dengan orang lain di masyarakat. Aksinya di mana? Ketika dia diberi tanggung jawab, ketika dia diberi tugas-tugas, apakah menunjukkan nilai-nilai itu hidup atau keutamaan-keutamaan itu hadir dalam hidupnya. Kalau itu hadir, maka sebenarnya pengaruhnya sangat besar. Misalnya tadi seperti contoh kerendahan hati tadi, bagaimana dia membawa nilai kerendahan hati ini bukan hanya di kepala, tetapi di dalam hidup. Dia rendah hati kepada orang tua, rendah hati kepada sesama tetangga, rendah hati kepada teman-teman, rendah hati kepada pemerintahan, bagaimana dia juga menjalani aturan-aturan yang ada di masyarakat, itu nilai kerendahan hatian. Maka sekali lagi pengaruhnya adalah dalam diri sobat Sepala sendiri, bagaimana dia menghidupi, menghayati dalam hidupnya. Wah, sangat menarik sekali ya Buder. Dari penjelasan Buder tadi, saya jadi ingin lebih menghidupi 10 keutamaan Buder FIC itu. Nah, kalau dari Buder ada nggak motivasi untuk sobat-sobat Sepala untuk menghidupi 10 keutamaan Buder FIC itu? Seperti tadi saya katakan bahwa keutamaan ini adalah nilai-nilai hidup. Maka seseorang diajak untuk memasukkan ke dalam dirinya. Bukan hanya paham saja, tapi menghidupi. Lalu bagaimana supaya nilai-nilai ini bisa kita hidupi dalam keseharian kita? Atau caranya bagaimana sih? Gitu. Yang paling penting adalah punya budaya merenungkan atau budaya kontemplasi. Kalau orang biasa merenungkan kata-kata yang baik, maka dia akan dipengaruhi oleh kata-kata yang baik. Kalau dia biasa mengulang-ulang kata-kata yang buruk, maka dia juga akan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Maka keutamaan ini jika ada waktu untuk merenungkan, maka juga akan tumbuh dalam hati,
juga akan tumbuh dalam tindakan, sehingga tidak sekali lagi hanya sebagai pemahaman, tetapi menjadi sikap hidup. Itulah yang disebut dalam keutamaan. Jadi sikap kita adalah sikap yang utama, yang mau diberikan yang seperti apa. Sikap yang paling penting, yang paling baik, itu kan disebut keutamaan. Yang paling baik dalam hidup saya, maka itu yang dipilih. Karena tidak mudah ternyata kita bersikap secara spontan pun nggak mudah. Kadang-kadang dipengaruhi oleh emosi, saya mudah marah. Bagaimana bisa memilih keutamaan? Tetapi justru ketika kita berani merenungkan, kita punya waktu untuk berkontemplasi tentang nilai-nilai ini, atau berefleksi tentang nilai-nilai ini, maka itu akan hidup dalam dirinya. Kalau hidup dalam dirinya, maka orang tidak usah kemudian mendorong-dorong, dia akan melakukannya sendiri. Istilahnya otomatis dilakukan yang utama, yang baik itu. Seperti itu. Berarti motivasi dari Bruder adalah kita harus merenungkan, tidak hanya membaca, tapi kita harus merenungkan hal-hal tersebut dalam diri kita. Iya, betul itu. Terima kasih Bruder sudah meluangkan waktunya untuk kita mengobrol dan mengulik sekilas tentang Kepangudi Luhuran dan 10 keutamaan Bruder FIC. Ya, makasih. Saya juga berterima kasih keberanian untuk melihat ke dalam tentang Kepangudi Luhuran. Tentu hal ini membawa pandangan arti tentang keutamaan Bernardus. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bruder. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali untuk mengulik lebih dalam. Nilai-nilai Kepangudi Luhuran dan 10 keutamaan bukan sekedar materi ilmu pengetahuan yang bisa kita pahami. Namun, keduanya lebih menjadi nilai-nilai yang perlu kita hidupi dalam diri kita sendiri. Hai Sobat Spala, terima kasih kalian sudah setia menonton Spala Ngobrol Bareng. Terima kasih juga kepada Bruder Hari yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita. Untuk kalian kelas 7, 8, dan 9, kalian memiliki tugas untuk mengirimkan 5 foto kalian bertemakan keluarga dan tentu mengandung unsur 10 keutamaan. Lalu kirimkan melalui link di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe. Bye!